Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hidup dan menjalankan kehidupan seperti hari-hari biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya mulai kultum pada hari ini, yaitu dengan yang berjudul pendidikan dalam keluarga yang Islami. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pendidikan itu ada dua macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal adalah pendidikan yang mana yang terdapat di sekolah atau di perkuliahan. Sedangkan apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak didapatkan di sekolah dan di perkuliahan, tapi pendidikan yang didapatkan di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, dan di dalam bergaul dengan sesama teman. Jadi pendidikan informal dalam keluarga yaitu pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar anaknya menjadi orang yang berguna untuk keluarga dan juga untuk bangsa dan negara. Yang mana sebagaimana yang terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu termasuk anak-anakmu dari siksaan api neraka. Maksud dari ayat ini yaitu kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita agar tidak masuk ke dalam api neraka. Cara menjaganya dengan mengajarkan anak tersebut ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran yang baik agar anak tersebut terhindar dari siksa api neraka. Serta juga fitrah dari kita sebagai manusia yaitu memiliki ketuhanan. Ketuhanan kita yaitu kita memiliki Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana fitrahnya kita setelah dilahirkan, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga sebagaimana yang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqaulillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yaitu agama Islam, sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus.
kebanyakan manusia tidak mengetahui agama yang lurus tersebut. Maksud dari ayat ini yaitu kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Tapi setelah kita dilahirkan itu, orang tua kita bertugas dalam mendidik kita. Mendidik apakah kita dididik dengan ajaran Nasrani atau dididik dalam ajaran Majusi atau dididik dengan ajaran Islam. Itulah tugas dari orang tua dalam mendidik kita. Karena Allah telah memberikan kepada orang tua sebuah kemampuan yang bersifat mendidik agar anaknya bisa menjadi orang yang berjiwa Islam. Di dalam pendidikan informal, sifat pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh orang tua tanpa kurikulum, tanpa batas waktu dan tanpa terbatas oleh waktu, serta tanpa memakai seragam-seragam yang formal. Maksud dari seragam formal ini adalah tanpa memakai pakaian sekolah, pakaian kemeja dalam dunia perkuliahan. Karena pendidikan yang dilakukan di keluarga itu bisa berlangsung sepanjang waktu dan juga tanpa harus ada setiap waktu. Maksudnya tanpa setiap hari orang tua itu mendidik kita, tapi bisa dilakukan ketika kita dalam berkumpul keluarga. Orang tua itu bisa mendidik, bisa memberikan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan diri kita. Pendidikan informal, pendidikan yang terdiri dari 3 hal yang penting yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, suasana lingkungan. Kalau suasana lingkungan di sekitar rumah kita tidak enak atau kurang bersahabat, maka pendidikan akan sulit untuk diajarkan. Yang kedua yaitu corak hubungan antar anggota keluarga. Kalau antara anak dan orang tua tidak berjalan baik komunikasinya, maka pendidikan yang dilakukan oleh orang tua tidak akan masuk kepada anak. Maka dari itu, ini tugas orang tua, yaitu sebelum mendidik anak, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak, agar anak tersebut ketika kita didik menerima ajaran yang akan kita berikan kepada dia. Serta selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki suatu rumah tangga yang baik, maka diberikan kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Yang muda menghormati yang tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, menyadari cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dapat kita simpulkan pada kultum pada hari ini, yaitu pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan di rumah. Pendidikan yang dilakukan di rumah yaitu pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Pendidikan oleh orang tua yaitu pendidikan yang mengajarkan ajaran agama Islam. Walaupun orang tua itu kurang memahami agama Islam, tetapi setidaknya orang tua bisa mengajarkan alif bata agar itu bisa menjadi amal jariah buat orang tua apabila telah tiada nanti. Baiklah, itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.